Selamat datang pada sesi pertama kuliah faal. Pada sesi pertama ini kita akan membahas mengenai pengenalan biopsikologi. Pada dasarnya, mahasiswa psikologi akan mempelajari biopsikologi yang dikaitkan dengan fungsi-fungsi psikologi. Pada materi kuliah faal ini, Anda spesifik lebih banyak berbicara mengenai fisiologinya. Jadi saya akan menjelaskan pertama pengenalan atau sejarah biopsikologi. Berikutnya mengenai bagaimana mempelajari perilaku atau behavior. Berikutnya akan diperkenalkan juga bahwa biopsikologi ini adalah cabang dari neuroscience, dikhususkan untuk memahami fenomena psikologi. Materi ini juga akan membahas mengenai divisi atau subbidang di bawah biopsikologi. Bagaimana biopsikologi ini dibangun oleh sub-bidangnya untuk mengkaji fenomena psikologi. Biopsikologi adalah studi yang menggunakan pendekatan biologi dalam memahami perilaku. Perilaku di sini sebenarnya kita definisikan lebih umum. Mungkin agak berbeda definisinya dibandingkan dengan definisi perilaku yang nanti Anda pelajari di mata kuliah khusus psikologi. Di sini kita fokus kepada segala hal atau aktivitas yang dimunculkan akibat adanya stimulus. Jadi sangat umum sekali sebenarnya, tapi tentu konteksnya adalah di dalam kaitannya sistem saraf. Jadi segala hal yang terkait dengan melibatkan perilaku atau action atau aktivitas ya di dalam bentuk respon akibat adanya stimulus. Nah, fokus daripada biopsikologi ini adalah memahami sistem saraf, khususnya sistem saraf pusat. Di dalam sistem saraf pusat ini ada dua komponen organ utama yang menjadi objek kajian, yaitu adalah otak dan spinal cord atau sumsum tulang belakang. Ini secara sekilas ya mengenai bagaimana perkembangan para ilmuwan berusaha mengkaji fenomena perilaku. Ya, tentunya tidak langsung orang akan memfokuskan kepada perilaku. Pada awal mereka sudah berusaha ya untuk mengungkap fenomena alam dikaitkan dengan perilaku atau behavior. Di sini ada kontroversi, ada dua kutub yang sangat berlawanan. Ada ilmuwan yang fokus kepada satu titik, dalam hal ini kita sebut monism. Ada juga saintis atau filsuf yang berfokus kepada dua hal ini, mind and body. Secara universal para ilmuwan fisika atau ilmuwan alam itu akan berbicara mengenai materi atau energi. Nah, tapi di sini di ruang lingkup psikologi atau behavior mereka mempertentangkan dua hal antara mind and body. Apakah kedua hal ini saling terkait? Apakah mind yang mempengaruhi behavior atau sebaliknya behavior mempengaruhi pikiran? Demikian. Pada mulanya terjadi pertentangan itu diawali dengan filsuf Aristoteles. Di sini Aristoteles sudah berbicara mengenai bahwa yang menjadi pusat dari perilaku itu misalnya disebut sebagai heart ya atau jantung. Berikutnya Plato, ya, Hippocrates. Mereka berfokus kepada brain, ya, mereka sudah mengacu kepada otak di sini. Itu abad sebelum Masehi. Setelah Masehi memang ada waktu yang cukup lama di mana para ilmuwan mengalami masa kegelapan, dalam arti mereka tidak banyak hal yang ditemukan karena memang pada fase itu pengaruh gereja yang sangat kuat sehingga perkembangan keilmuan tampaknya stuck. Namun pada abad ke-14 sampai abad ke-17 ya Masehi itu terjadi perubahan yang besar-besaran, penemuan-penemuan yang luar biasa dan kita kenal dengan istilah Renaissance ya, abad pencerahan. Nah, di sini muncullah tokoh René Descartes dari Prancis. René Descartes berfokus kepada pandangan dualisme. Dia melihat dua komponen tadi mind and body itu berbeda. Dia mengistilahkan dengan Cartesian dualism. Ada aspek physical matter dan ada the human mind. Jadi dua hal ini dianggap sebagai entitas yang berbeda, berdiri sendiri. Pandangan René Descartes ini cukup berpengaruh pada zamannya. Namun tentu saja ada tokoh lain yang mempertentangkan pandangan ini. Berikutnya muncullah tokoh Galvani menolak teori Descartes ini. Kemudian juga muncul tokoh yang lain. Tokoh-tokoh yang lain itu memperkuat pandangannya dengan melakukan satu eksperimen. Kita tahu juga pada abad ke-17 mulailah muncul pandangan atau pendekatan behavioristik.
behavioristik ini dipengaruhi oleh perkembangan keilmuan yang sifatnya eksperimental, mengkaji suatu objek dalam suatu situasi yang terkontrol. Jadi mereka benar-benar ingin mengetahui efek dari suatu treatment atau efek dari suatu perlakuan terhadap perilaku seperti apa. Artinya perkembangan keilmuan berusaha memperkuat teori-teori mereka untuk memperjelas sebenarnya perilaku itu disebabkan oleh apa, atau berinteraksi, ataukah berdiri sendiri. Selanjutnya ada tokoh Joseph Gall, dia memperkenalkan istilah phrenologi, yaitu ilmu yang memahami bagaimana fungsi entitas fungsi psikologis itu berdasarkan lokasi. Gall itu memfokuskan kepada skull, tengkorak. Ini adalah salah satu karya dari Gall yang menjelaskan bahwa kita bisa melihat fungsi itu berdasarkan lokasi di area di permukaan tengkorak kita, itu masing-masing punya fungsinya. Mungkin Anda juga pernah dengar ya, kalau orang tua menyebutkan kalau anaknya jidat yang lebar maka itu anaknya pintar ya. Mungkin terinspirasi atau dipengaruhi oleh pandangan dari Gall ini. Pada dasarnya para ilmuwan berusaha mencari tahu apa sih yang mempengaruhi perilaku. Selanjutnya tentangan ini akhirnya mengarah kepada satu kutub bahwa dua aspek mind dan body adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini saling terkait. Itulah yang jadi pegangan hingga saat ini. Itu sebagai pengantar ya sejarah. Tadi sudah dijelaskan bahwa biopsikologi adalah bagaimana peran pandangan biologi dalam menjelaskan fenomena perilaku. Kita akan dihadapkan ke dalam dua aspek, brain and behavior. Ya, otak dan perilaku. Ini adalah dua hal yang menarik dalam biopsikologi. Oleh karena itu, nanti Anda banyak belajar mengenai sistem saraf. Bagaimana kita memahami aktivitas otak ini akan terkait dengan fenomena psikologi. Pendekatan biologi dalam memahami perilaku ini dijelaskan oleh Tinderberger 1951 terdapat 4 kategori yang digunakan di dalam biopsikologi dalam memahami perilaku. Pertama adalah fisiologi, berusaha menjelaskan untuk memahami perilaku dikaitkan dengan aktivitas otak serta organ-organ yang terlibat di dalamnya. Lebih spesifik lagi, di dalam fisiologi ini juga akan membahas mengenai reaksi kimia dalam bentuk hormon yang akan mempengaruhi aktivitas otak, dan selanjutnya otak akan memberikan kontrol atau regulasinya terkait organ-organ tubuh yang lain, misalnya mengenai perilaku, maka di situ dikaitkan dengan kontraksi otot akan muncul dalam bentuk gerakan. Ini adalah perilaku yang tampak. Demikian. Komponen kedua yang digunakan di dalam biopsikologi yaitu ontogenik, berusaha menjelaskan bagaimana perkembangan perilaku yang ditrace berdasarkan efek genetika, kemudian juga melihat bagaimana efek nutrisi atau pada saat proses prenatal apa yang mempengaruhi janin itu berkembang setelah lahir. Kemudian si individu tentu akan berinteraksi dengan lingkungannya, dikaji pengalaman-pengalamannya. Ada interaksi dari berbagai faktor tersebut yang akhirnya mempengaruhi kecenderungan perilaku. Yang ketiga adalah evolusi, melihat perilaku dalam term sejarah evolusi. Di dalam pendekatan biopsikologi ini adalah suatu hal yang cukup berpengaruh bagi perkembangan perilaku. Misalkan saja, ketika seseorang mengalami ketakutan, terancam terhadap suatu stimulus di lingkungannya, maka akan muncul respon bermacam-macam. Masing-masing hewan atau manusia juga memberikan respon. Nah, respon itu sebagai sinyal dalam upaya untuk menyelamatkan diri. Kajian evolusi ini menjelaskan bahwa itu adalah bentuk perilaku yang dipertahankan generasi berikutnya. Sehingga kini perilaku untuk survive itu ada. Yang terakhir, fungsional. Bagian ini mendeskripsikan mengapa suatu struktur atau perilaku berevolusi. Dapat dicontohkan pada cara biopsikologi menjelaskan perilaku itu terjadi pada populasi yang kecil, di mana suatu gen dapat diturunkan melalui suatu peristiwa yang spontan. Namun peristiwa ini pada populasi yang lebih besar tampaknya tidak terjadi. Pada populasi yang besar, bagaimana perilaku itu diteruskan atau berevolusi itu berdasarkan apakah perilaku atau struktur itu
memberikan suatu manfaat. Jadi pendekatan ini menjelaskan atau mengidentifikasi manfaat dari suatu struktur atau perilaku. Berdasarkan sejarah, biopsikologi itu dimulai pada akhir abad ke-19. Hal ini ditandai buku yang diterbitkan oleh Hebb yang berjudul The Organization of Behavior tahun 1949. Menurut Hebb, kunci dari perilaku itu terkait dengan cara berpikir, bagaimana individu mengolah suatu informasi, kemudian di cara berpikir ini ada komponen-komponen lain, memori, belajar, mengambil keputusan, dan sebagainya. Biopsikologi dapat kita pertegas mempelajari bagaimana otak dan sistem saraf menentukan bagaimana kita bisa menerima, merasakan, berpikir, berkata-kata, dan melakukan sesuatu. Ini merupakan tantangan bagi manusia untuk bisa memahami sistem saraf yang sangat kompleks. Apakah kita bisa mencapai hal itu? Kita bisa lihat dari perkembangan ilmu biopsikologi ini. Biopsikologi sebagai disiplin dari neuroscience. Neuroscience adalah studi mengenai sistem saraf, di mana di dalamnya banyak sekali pendekatan-pendekatan yang terlibat, misalnya saja neuroanatomi, neurofisiologi, neurochemistry, neuroendokrinologi, neurofarmakologi, dan neuropatologi. Para ahli biopsikologi berusaha untuk membuka, mencari tahu fenomena yang ada, kemudian bekerja sama dengan bidang-bidang yang lain untuk memahami fenomena psikologis seperti persepsi, belajar, memori, emosi, dan bahasa. Biopsikologi itu dikarakteristikkan oleh pendekatan yang dikenal dengan istilah eklektik. Maksudnya adalah mengkomunikasikan teori dan berbagai area yang berbeda, misalnya psikologi, biologi, fisiologi, farmakologi, dan anatomi untuk mendeskripsikan, memahami, dan memprediksi perilaku. Berikut kita bahas bagaimana hubungan biopsikologi dan neuroscience. Mengkaji biopsikologi ini, beberapa pendekatan akan digunakan untuk memahami apa itu biopsikologi. Maka kita harus memahami apa yang dilakukan para ahli. Ilustrasi ini kita bisa pahami dengan melihat ada 3 komponen atau 3 dimensi yang dilakukan oleh para ahli biopsikologi dalam melakukan riset terkait dengan pemahaman perilaku pada manusia. Pertama yaitu pendekatan dengan rank human dan non-human. Artinya subjek yang dilakukan bisa manusia maupun non-human atau hewan. Yang kedua, pendekatan atau riset yang dilakukan bisa juga dengan menggunakan metodologi eksperimen atau non-eksperimental. Yang ketiga, apakah studi itu sifatnya riset yang murni atau aplikasi? Ketiga dimensi ini bisa diperjelas ketika kita nanti membahas dari bidang-bidang yang ada di bawah biopsikologi. Ini ada 6 divisi di bawah biopsikologi. Pertama, physiological psychology, kemudian psychopharmacology, neuropsikologi, psikofisiologi, kognitif neuroscience, dan komparatif psikologi. Kita lihat satu persatu. Physiological psychology. Sebidang ini berfokus pada manipulasi yang dilakukan secara langsung kepada sistem saraf yang dilakukan secara terkontrol di laboratorium. Artinya, proses para ilmuwan dalam memahami aspek yang terkait dengan perilaku, dia harus melakukan sesuatu modifikasi atau treatment yang berefek kepada bagian otak akan mengalami lesi atau ada proses yang mencederai bagian dari sistem saraf tersebut. Komponen ini kita sebut sebagai invasif. Karena sifatnya invasif, maka subjek yang digunakan adalah hewan. Nah, riset-riset fisiologi psikologi ini biasanya adalah riset yang sifatnya riset murni, belum berbicara yang terkait dengan aplikasi.
ya, jadi lebih keingintahuan daripada ilmuwan atau para peneliti. Tapi tentu nanti dikaitkan dengan aspek lain yang bisa dibuktikan dalam aplikasinya. Kemudian psikofarmakologi ini mirip dengan fisiologi, psikologi, kecuali sistem saraf ini dimanipulasi menggunakan obat ya, farmakologi. Jadi di sini fokusnya adalah efek obat terhadap perilaku dan bagaimana perubahannya yang diperantarai oleh perubahan dari sistem saraf. Banyak ahli psikofarmakologi memanfaatkan riset murni dan penggunaan obat ini untuk memahami interaksi antara otak dan perilaku. Jadi banyak studi ya, dan pada akhirnya nanti tentu ini dikaitkan dengan aplikasinya. Jadi ini memanfaatkan riset murni yang kemudian nanti dilihat efeknya terhadap beberapa pertanyaan daripada penelitian, sehingga bisa dipahami efek dari obat terhadap aspek perilaku tertentu. Yang ketiga adalah neuropsikologi. Ini memfokuskan kepada perilaku defisit yang dihasilkan oleh manusia akibat adanya kerusakan di otak. Biasanya kerusakan yang dimaksudkan adalah di bagian area korteks. Karena ini yang dipelajari adalah otak yang sudah mengalami kerusakan, maka subjeknya adalah manusia, namun tentunya tidak bisa dilakukan secara invasif. Maka yang digunakan di dalam riset neuropsikologi ini biasanya sifatnya studi kasus atau kuasi eksperimen. Studi kasus maksudnya adalah kasus-kasus atau pasien-pasien yang sudah mengalami kerusakan, ya barangkali pasien mengalami kecelakaan, maka kita teliti efek kecelakaan, kita amati bagian otak mana yang rusak di otaknya, maka efek dari kecelakaan itu berpengaruh kepada perilaku yang mana, apakah dia mengalami kesulitan untuk berbicara atau dia mengalami kesulitan terkait dengan perilaku tertentu yang lainnya. Kemudian sama halnya dengan kuasi eksperimen, artinya kita menggunakan pasien-pasien yang memang sudah mengalami gangguan atau kerusakan di otaknya dan kita pelajari. Kalau studi kasus mungkin jumlahnya hanya sedikit, 1 atau 2 pasien, sedangkan kuasi eksperimen itu lebih banyak partisipan atau pasien yang digunakan. Psikofisiologi. Nah, ini subbidang yang berfokus pada hubungan antara fisiologi dan tingkah laku melalui atau menggunakan perangkat fisiologi ya, respon fisiologi daripada subjek manusia. Untuk memahami otak itu digunakan perangkat yang sifatnya tidak melukai, invasif, yang masih aman. Nah, salah satunya adalah menggunakan perangkat EEG atau banyak lagi sebenarnya yang lain. Misalnya kita menggunakan ada skin conduct ya, measurement. Nah, itu mengukur respon di permukaan kulit ya. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana kontraksi dari otot ya. Kemudian bagaimana denyut jantung ya. Itu banyak dimanfaatkan untuk digunakan mempelajari aspek-aspek fisiologi dari manusia. Kita ingin pelajari efeknya seperti apa, namun pasien dalam hal ini tidak dilukai, cukup aman ya, artinya aman diukur menggunakan alat-alat tersebut. Berikut adalah cognitive neuroscience. Ini adalah bidang yang lebih baru dari biopsikologi, fokus pada dasar-dasar neural dari proses kognitif seperti proses belajar dan memori, atensi, dan proses persepsi yang kompleks lainnya. Biasanya tentu saja menggunakan manusia, namun tentu menggunakan alat yang tidak melukai, non-invasif. Kemudian teknik yang digunakan lebih canggih. Dalam hal ini kita mengenal ada yang disebut sebagai functional brain imaging technique. Jadi otak itu bisa digambarkan atau dicitrakan lewat gambar ya. Nah, di sini ada bagian-bagian yang aktif, itu bisa dipelajari ketika seorang melakukan aktivitas tertentu, maka kita akan bisa mengamati bagian mana dari otaknya yang aktif. Nah, ini menggunakan alat fMRI.
AI. Kemudian yang terakhir ini adalah bidang komparatif psikologi. Di sini kita masih memanfaatkan keilmuan evolusi dan faktor genetik dalam memahami tingkah laku. Kemudian kita amati, kita bandingkan antar spesies, ada kombinasi ya, kita bandingkan dan kita lihat terkait dengan fungsi, maka di antara spesies ini ternyata ada bagian-bagian atau struktur perilaku yang mempunyai fungsi yang sama ya. Nah, itu yang kita amati. Risetnya dilakukan di laboratorium tentu, dan ini menggunakan hewan dalam memahami perilakunya. Contohnya saja menggunakan monyet. Ciri dari biopsikologi ini adalah ilmu ini scientific, suatu metode ya, untuk menjawab pertanyaan melalui observasi langsung. Metode empirik namanya, ini disebut sebagai metode empirik. Namun kita ketahui bahwa aktivitas otak kita tidak bisa diamati secara langsung, sehingga kita menggunakan tool supaya kita bisa benar-benar yakin bahwa apa yang kita pelajari itu bisa mendapat jawabannya ya. Nah, metode ini dikenal dengan istilah scientific inference. Sebenarnya fenomena ini juga digunakan di dalam ilmu fisika, di mana kita tidak bisa mengamati secara langsung proses gravitasi atau proses kimia. Kita tidak bisa melihat proses evaporasi, tapi kita bisa menggunakan perangkat tertentu untuk memahami keberadaan fenomena itu. Jadi prosesnya ada, namun kita tidak bisa melihatnya. Demikian sesi pertama ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan cukup bisa dipahami. Terima kasih.